Hakim mengetuk palu untuk menenangkan penonton sidang yang bergemuruh karena perkataan Jaksa Tong bahwa perselingkuhan itu bisa menjurus ke pembunuhan. Setelah penonton tenang, Jaksa Tong dipersilahkan kembali bertanya pada saksi Lintai. Ini penghinaan pada pria bila seorang pria diselingkuhi wanita. Bagaimana kamu menghadapi pengkhianatan? Dia mengkhianatiku? Hanya 2 hari sebelum pembunuhan. Mengapa yang dan bercinta pada pria yang sudah menikah? Aku peringatkan kamu. Tuan Lin, mengapa? Kamu mentolerir penghinaan itu. Tidak ada yang berani menghinaku. Tapi siapa yang menidurinya saat itu? Kamu salah. Aku belum diselingkuhi saat itu. Kami sudah berpisah saat itu. Kau berbohong. Jika itu benar, mengapa putrimu mendatangi Yang Dan? Itu urusannya. Itu karena dia tidak tahan. Ayahnya pengecut. Aku pengecut. Kamu bilang aku pengecut. Cerita selanjutnya, Jaksa Tong terus memancing emosi Lintai dengan mengatakan bahwa di tempat kejadian, Yang Dan telah menghinanya sambil menunjuk-nunjuk hidung Lintai. Lintai yang emosi tinggi, lalu berkata di dalam mobil, dia telah menampar Yang Dan sebanyak 2 kali, lalu dia menabraknya karena dia ingin Yang Dan hancur seperti bubur. Bahkan dia mengatakan, dia tidak ingin Yang Dan mati karena paku, tapi ditabrak mobil sebanyak 100 kali. Ketua Mahkamah Agung. Dia adalah pembunuh sebenarnya. Lin Mengmeng langsung histeris mendengar ucapan ayahnya. Ia berkata, ayahnya berbohong itu bukan cerita sebenarnya. Sedangkan Lintai langsung mengancam Jaksa Tong bahwa dia akan mati di tembok belakang naga. Lalu polisi menangkap Lintai. Cerita selanjutnya menceritakan kejadian sebelum sidang pertama, di mana Lintai meminta pengacara untuk membebaskan anaknya. Pengacara Jiu Li mengatakan itu tidak mungkin, di mana bukti-bukti sangat kuat bahwa Lin Mengmeng bersalah. Di perjalanan pulang dari rumah Lintai, pengacara Jiu Li mendapat telepon dan orang itu meminta uang sebesar 1 juta yuan dan dia akan memberikan bukti agar pengacara Jiu Li bisa merubah terdakwa pembunuhan Yang Dan. Setelah Jiu Li sepakat, si penelpon akan memberikan bukti 5 menit sebelum persidangan. Di dalam ruang persidangan, pengacara Jiu Li memandangi orang-orang yang ada di ruang sidang mencari si penelpon yang akan memberikan bukti agar dia bisa membebaskan Lin Mengmeng. Tidak berapa lama dia menerima telepon dan orang itu akan mengirim foto ke handphonenya. Begitu dia membuka foto di handphonenya, pengacara Jiu Li tersenyum karena dia sudah dapat siapa yang akan dituduh menjadi tersangkanya. Selesai persidangan, pengacara Jiu Li mendatangi si penelpon dengan maksud memberikan uang imbalan. Betapa terkejutnya dia, ternyata orang itu istri Sun Wei sendiri. Selanjutnya di sebuah tempat makan, ketika 2 anak buah pengacara Jiu Li ingin memberi selamat pada Jiu Li atas kemenangannya di pengadilan. Tapi Jiu Li merasa ini sebuah taktik, dia ragu jika Sun Wei telah pelakunya. Lalu dia mencari tahu dengan menanyakan langsung ke Lintai, tapi tidak mendapat jawaban. Lalu anak buahnya ngecek rekening Sun Wei. Ada transfer uang, tapi di waktu tidak tepat. Dengan rasa kesal, Jiu Li meminta istri Sun Wei untuk berhenti berakting jika tidak mau tersandung masalah hukum. Apa langkah selanjutnya? Pergi temuin Lintai. Dia harus membayar bonusku. Tunggu aku di mobil. Ini sisanya 5 juta. Aku tidak akan menerima pekerjaan darimu lagi. Harga tidak buruk, tapi terlalu berbahaya. Di jalan aku bertemu Tong Tou. Aku melihat sinyal berbahaya darinya. Orang itu sudah mengincarku dari 10 tahun lalu. Tapi sampai saat ini dia belum berhasil. Seorang membutuhkan bukti nyata untuk menghukum orang seperti aku. Tapi mana buktinya? Ya, terkadang waktu bisa menyelesaikan masalah. Itu adalah suatu antara dia dan aku. Tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang ataupun nanti. Kalau begitu itu bagus. Terima kasih, aku pergi. Cerita selanjutnya, di mana Jiu Li didatangi anak buahnya, bahwa dia mendapatkan info dari seseorang yang mengaku berada di tempat kejadian dan merekam adegan pembunuhan. Dan orang tersebut meminta imbalan 2 juta. Ini dia. Aku telah melakukan perbandingan mikro. Baik lingkungan dan dekorasinya persis sama. Aku yakin ini adalah tempat kejadiannya. Video harus nyata, terus bernegosiasi. Orang itu menginginkan uang muka 500.000. Tukar di tempat. Kirimkan dana. Kalian harus memperhatikan keselamatan. Aku seorang pramuka di militer. Jadi santailah. Ayo pergi. Video dan suara tidak seperti video di pengadilan. Sepertinya bukan bukti nyata. Kau pikir kita benar-benar perlu melakukan ini? Disinilah tempat yang telah ditentukan. Hati-hati, harus memperhatikan keselamatan.
Kini aku tahu, mengapa orang ini tidak mau memberikan bukti ke Lintai. Cerita selanjutnya mencerita bagaimana Jaksa Tong mendapat video bahwa Lintai lah pembunuhnya. Ternyata video itu dari pengacara Julie yang dia dapat dari seorang yang masih misterius. Apa yang diperbuat Julie pun menjadi perdebatan dari dua rekannya. Rekannya mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pengacara menyerang kliennya sendiri. Julie mengatakan karena dia bukan kaki tangan Lintai. Dan Julie meminta agar laptop itu disegel untuk barang bukti jika suatu saat Jaksa Tong menuntutnya. Rekan Julie yang laki-laki sampai berdebat dengan Julie. Dia mengatakan, Julie memutuskan sesuatu dengan emosional tidak profesional. Julie lalu marah dan mengatakan, karena Lintai tidak pantas disebut sebagai ayah. Sebelum memberi video sambungan yang pertama yang telah diberikan kepada Jaksa Tong, Julie mendatangi Lintai dan Lin Mengmeng menanyakan kebenaran yang terjadi di malam itu. Tapi Julie tidak dapat jawaban yang pasti dari mereka berdua. Lalu Julie meminta rekannya untuk mengirim lanjutan video kepada Jaksa Tong. Malam itu, Lin Mengmeng akhirnya dibebaskan teman dan rekan kerja ayahnya pun menjemput Lin Mengmeng di depan pintu rumah tahanan, termaksud Julie dan rekan-rekannya. Tapi bebasnya Lin Mengmeng masih menjadi misteri bagi Julie. Dari pengakuan Lin Mengmeng bahwa dialah yang membunuhnya, lalu bukti perselingkuhan Lintai dengan istri Sun Wei dan terakhir video yang membuktikan bahwa Lintai pembunuhnya. Di dalam ruang kerjanya Jaksa Tong dan rekan-rekannya sedang menonton berita tentang keberhasilan mereka. Tapi Jaksa Tong merasa belum puas diragu, apakah benar Lintai pembunuhnya, karena Lintai sama sekali tidak memberikan perlawanan. Di sisi lain pengacara Julie yang sedang menonton berita, kemudian berpikiran untuk membandingkan video yang pertama dengan video yang dia dapatkan. Secara lingkungan sama persis, tapi ada pembeda di mana gerakan kaki Sun Wei berbeda antara di video yang satu dengan video yang kedua. Pengacara Julie lalu bergegas pergi, sambil menelpon rekannya untuk mencari tahu apakah ada dana yang keluar dari rekening Lintai untuk merenovasi suatu bangunan dan juga adakah Lintai membeli mobil-mobil bekas. Dengan cepat anak rekannya menemukan lokasi bangunan yang direnovasi Lintai. Tempatnya di luar kota, di sebuah pabrik mesin bintang merah. Keesokan paginya, Julie menemukan tempat itu. Di sisi lain sidang dengan terdakwa Lintai baru akan dimulai. Sedangkan Julie yang penasaran lalu menabrakkan mobilnya ke pintu pabrik yang terkunci itu. Dan betapa terkejutnya dia bahwa Lintai merenovasi pabrik itu menjadi sama persis dengan tempat kejadian perkara. Kembali ke persidangan kini hakim mulai melempar pertanyaan pada Lintai. Bagaimana perasaanmu melihat anakmu ditangkap polisi? Tentu aku merasa sedih dan kasihan pada anakku. Lalu bagaimana dengan supir Sun Wei? Dia merasa bersalah karena telah melaporkan ke polisi, dan dia rela mengorbankan dirinya karena dia pasien kanker. Ternyata istri Sun Wei pun sedih melihat Lin Mengmeng, karena dialah yang merawat Lin Mengmeng sejak kecil. Istri Sun Wei pun ikut membujuk Lintai agar ikut yang dikatakan suaminya. Tapi di depan persidangan Lintai mengaku itu semua ide dia.